nilai gitu ya 100. Kapan hari dia pulang gitu ya, kamu bisa dapetin 100 gimana? Dibawakan contoh soalnya. Ini lihat contoh soalnya. Bahasa Arab semua bu. Ya, berarti bahasa Arab semua. Kamu bisa jawabnya mas? Ya bisa kan gitu. Alhamdulillah. Doakan. Nah gitu ya. Anak saya tadi yang nggak betah minta pulang gitu ya. Saya mohon pada Allah. Saya serahkan semua pada Allah. Ya Allah, dia itu titipan dari panjenengan. Saat ini dia sedang merasa kesusahan di pondok ya Allah. Tolong ya Allah. Temani dia, dampingi dia, bimbing dia, mudahkan dia dalam belajar ya Allah. Saya serahkan sama Allah. Subhanallah. Ya, dia diberikan kemudahannya. Akhirnya dia betah. Bahkan dia bilang, ya nanti saya pokoknya di sini mau sampai kuliah, sampai S2. Wah, begitu ya. Masih SMA kelas 2 sekarang gitu ya. Pokoknya saya mau di sini aja, nggak mau keluar, nggak mau pindah, nggak mau sekolah di luar, saya mau di pondok saja sampai S2. Di situ kampusnya kan sudah ada pondoknya sudah ada ya, perguruan tingginya dan standar internasional ya, pengantar bahasa Arab ya, sama seperti di pondokan di Madinah dan seterusnya. Ya, jadi intinya begitu ya. Hadirkan hati ya pada saat kita berdoa ya. Karena kata Rasulullah, Abu Hurairah ya menceritakan Rasul bersabda, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin doa itu akan dikabulkan. Kenapa? Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin. Kata Rasulullah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Maksudnya hati yang tidak fokus, hati yang tidak konsentrasi, itu makna pertama. Yang kedua, hati yang tidak yakin. Ya. Kita boleh berdoa, tapi hati kita tidak yakin. Ini kayaknya nggak bisa ini. Ini kayaknya nggak mungkin dikabulkan ini. Ya. Baik, saya kira demikian ya, bimbingan dari Allah. Ya, 7 poin untuk melangitkan doa. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Monggo dipersilakan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Kita lanjutkan ke acara berikutnya. Sama jelas nih, tinggal diamalkan ya. Baik, ya. Ibu yang berhormat Allah, kalau tidak ada kita akhiri dengan berdoa. Sama lagi mas, berdoa. Ya. Kita tutup dengan bersama-sama berdoa kepada Allah ya. Dengan harapan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang sakit, baik diri kita, keluarga kita, atau orang-orang tercinta kita, ya, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya dijadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amika fi mazida ya Rabbana. Walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tasnabi 'ala al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Insyaallah. Bismillah. Demikian rahmati Allah bisa disampaikan, kalau punya salah maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak Ustaz Ali atas tausiah yang diberikan kepada kita semuanya. Masya Allah, Bunda, tambah semangat nih kita untuk senantiasa berdoa ya. Ternyata benar-benar doa itu adalah senjata kita yang Allah berikan kepada kita. Dan tadi kalau kita simpulkan beberapa yang disampaikan oleh Ustaz Nawawi, Masya Allah, jadi doa itu kita jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Memang tadi kesimpulannya kalau dirangkum ada 3 hal yang itu tuh kehendaknya Allah, terserah Allah. 3 hal itu sudah singkat PTW, apa? PTW, ini terserah Allah. B itu bentuk, ya, bentuknya berupa apa, nanti seperti apa itu dari Allah. T tempat, ya, kata kita berdoanya di sini, bentuknya di mana nanti ini, dan ini adalah waktunya. Maka nanti saya memberikan ini betapa kemudian sudah nanti pun bisa jadi baru kemudian Allah kasih hadiah, Allah kasih kabulkan doa-doanya. Jadi jangan pernah bosan, ya, karena bentuk tempat dan waktunya kita tidak pernah tahu. Itu semuanya adalah kuasa Allah. Tugas kita terus berdoa, dan insya Allah dengan doa itulah kemudian apa-apa yang kemudian menjadi hajat kebutuhan kita akan Allah cukupi semuanya. Termasuk tadi bagaimana dalam kita bertawasul dengan amal-amal soleh dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan semuanya. Masya Allah, jangan pernah bosan untuk berdoa ya. Jadi berdoa itu untuk hal apapun ya, hal yang kita lagi bahagia, lagi sedih ya, kita apapun kondisinya terus perbanyakin doa. Nah, doa juga ya, ada itu biasanya tempat-tempat yang kemudian lebih mustajab ya. Nah ini saya mohon waktu 5 menit saja Bunda. Ada teman saya Mbak Ayu dari Freshnel bisa ngaji ke depan. Jadi bersama Freshnel membuat kebaikan Bunda. Ini bersama sama juga ya, bersama awal tahun insya Allah nih. Jadi insya Allah ada program umrah yang kemudian nanti insya Allah kita bisa melahirkan doa juga di tempat yang suci, di tempat yang kemudian penuh dengan berkah. Nah hari ini ada Mbak Ayu dari Freshnel Kediri. Mohon izin sekedar berkenalan mengenai peluang untuk kita bisa umrah dengan mudah dan nyaman. Monggo Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati iman wa Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Salam kenal Bapak Ibu. Saya Ayu Pratiwi, aslinya orang Ponorogo, dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar, untuk bergabung dengan Freshnel. Freshnel itu di Kediri, tepatnya di Jalan Pamenang, Kasem Katang, dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang hebat. Alhamdulillah kita diperkenalkan dengan orang-orang hebat seperti Pak Ustadz Fuad ya, Mas Fuad, Lumbung Kebaikan, Ustadz Nawawi, sehingga kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk saling-saling. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayo kita melakukan hal positif, hal yang justru bisa mendekatkan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kita kerjasama, kita bersinergi, kita berkolaborasi dengan Lumbung Kebaikan tentang umrah kebaikan, berangkat dari Kediri, pulang dari Kediri. Ini bukan hanya sekedar menginfokan ya bahwa Lumbung Kebaikan ada umrah, tidak Bapak Ibu. Kita jauh niatnya, kita lebih dalam lagi bahwa kita sebagai umat, sebagai hamba harus ikhtiar mendekatkan diri kepada Allah. Rasa sayang seorang hamba sama Allah itu ternyata luar biasa. Dari
jamaah lumbung kebaikan yang dari petani, dari orang biasa guru, mengumpulkan sedikit demi sedikit hanya untuk ke Baitullah, untuk ke umroh. Itu Bapak Ibu, bukan hanya sekedar oh ini loh lumbung kebaikan, ada umroh kebaikan. Bukan, kita lebih dari itu, niat kita lebih dari situ. Ayo Bapak Ibu, kita warga Kediri, jamaah lumbung atau dari jamaah mana saja, ayo kita ke Baitullah, kita doa, kita bayangkan di depan Ka'bah, menyentuh Ka'bah, berdoa dengan khusyuk. Ya Allah, hamba minta ini, hamba mohon ini, hambamu tidak punya siapa-siapa selain Engkau ya Allah. Betapa syahdunya, betapa indahnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Keinginan kita, visi misi kita bukan hanya sekedar ada produk kita tawarkan, tidak. Visi misi kita lebih dari itu, lebih dalam dari itu. Kita tidak ada keinginan apa-apa, kita mau pengen, ayo kita sebagai hamba sayang kepada Allah, kita berdoa di sana, kita meminta, kita memuarakan rasa cinta kita, sayang kita ke Ka'bah, ke Baitullah, yang setiap hari kalau kita sholat menghadap kiblat, kita gimana bisa ke Ka'bah, ke arah kiblat umat Islam. Lebih dari itu Bapak Ibu. Dan tadi Masya Allah, Alhamdulillah dari Ustaz Nawawi materinya tentang doa dan sebagainya, itu dari sisi orang tua ya. Kalau saya nih, kalau diberi kesempatan dari sisi saya sebagai seorang anak, saya pernah Bapak Ibu, bapak saya orang biasa, saya orang sederhana, keluarga saya bukan orang kaya juga. Saya kan juga masih baru lulus, sebagai anak saya nggak bisa ngasih apa-apa sama orang tua. Saya nggak punya banyak uang untuk memberi orang tua uang. Waktu itu saya di pondok, bapak sama ibu saya izin, Dok, bapak sama ibu mau umroh. Saya sebagai anak sebenarnya bisa mikir, walah bapak ibu tuh butuh uang gitu. Saya nggak punya apa-apa, saya masih di sekolah. Yang saya punya tuh hanya doa dan sholat sunnah. Saya cuma doa, ya Allah, mudahkanlah bapak ibu hamba untuk umroh, seperti membuka pintu di depan rumah langsung melihat Ka'bahmu. Semudah itu dan segampang itu. Tak telatenin bapak ibu. Saya merasa menjadi anak tuh gak berguna gitu ya, karena gak bisa kasih apa-apa. Tak telatenin sampai 4 tahun dari saya mondok, dari kelas 1 sampai lulus, tak telatenin terus. Dan 4 tahun Bapak Ibu, saya istiqomah, saya nggak punya apa-apa ya Allah, aku cuma punya doa. Ya Allah, mudahkanlah Bapak Ibu hamba untuk bisa berziarah di rumahmu di setiap tahun. Aku nggak punya apa-apa ya Allah, aku cuma minta itu. Rasanya mustahil Bapak Ibu dengan kondisi ekonomi keluarga saya. Rasanya mustahil. Kalau pakai matematika nggak nyampe. Nominal sekian dengan pendapatan sekian belum dibagi dengan saya sekolah, adik-adik saya, kebutuhan yang lain, mustahil rasanya. Dengan angka sekian, aku nggak tahu ya Allah, aku nggak tahu. Pokoknya aku cuma niat, aku cuma menghadirkan tadi yang beliau Ustaz Nawawi sampaikan, hati. Saya cuma punya hati, punya niat. Tak telatenin selama 4 tahun dari kelas 1 SMP, SMA sampai lulus, terus pengabdian 1 tahun. Alhamdulillah ketika saya lulus, bapak saya telepon, alhamdulillah tahun ini bapak sama ibu berangkat. Dengan pondok itu kan basicnya ketat ya Bapak Ibu. Saya sampai mohon-mohon sama pengasuh saya, Bapak Ustaz, Afwan, aku boleh nggak izin 1 hari aja untuk pulang ke rumah, untuk nganter bapak saya. Karena kodarullah saya mondoknya di Ngawi, nggak mungkin pulang ke Ponorogo. Saya naik bis ke Surabaya, ketemuan sama bapak ibu tuh di bandara. Alhamdulillah bapak, alhamdulillah ibu gitu. Saya tahu bapak ibu tuh umrah bukan biaya dari saya, mungkin usaha dari bapak, usaha dari ibu yang mengumpulkan uang. Tapi saya yakin bahwa Islam dengan doa itu ada powernya, ada kekuatannya.
Ketika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Saya yakin, alhamdulillah saya bersyukur gitu memeluk agama Islam, bahwa Islam itu dia bukan hanya sekedar agama dengan segala hukum yang rapi, tapi juga memberikan fondasi bahwa yakin ini loh yang dimiliki Islam, dan insya Allah tidak ada di agama lain. Kekuatan Islam itu ada di pada rasa yakin. Entah itu yakin timbul dengan doa, entah itu positif thinking dan sebagainya. Akhirnya dengan Masya Allah, kok iso ya Bapak Ibu berangkat. Semenjak itu saya hidup dengan yakin, pokoknya apapun yang kita lalui, apapun yang kita hadapi, yakin. Udah itu modalnya. Entah itu di agama, entah itu di kehidupan sehari-hari, entah itu di pekerjaan, yakin. Cuman itu, saya bisa bertahan hidup sampai detik ini karena rasa itu, saya yakin. Itu Bapak Ibu dari saya sebagai seorang anak ya. Sebenarnya insya Allah anak-anak Bapak Ibu itu sebenarnya juga ampun punya bahasa kasarnya, bisa mikir, bisa ngerasa, tapi tidak bisa mengekspresikan. Saya yakin, saya sendiri buktinya. Saya tuh di rumah biasa, cuman berdoa, sholat, mau isinya doa aja. Ini artinya ini wasilah untuk saya untuk ada ini, insya Allah. Cuman itu Bapak Ibu, anak insya Allah saya yakin anak di mana saja selalu mendoakan Bapak Ibu, bisa berpikir untuk Bapak Ibu. Cuman mungkin mereka tidak mengekspresikan. Oleh karenanya sayangi anak, cintai anak, anak Allah meluangkan saja. Jadi mungkin saya yakin anak itu tahu, oh ibuku kesel, oh ibuku capek, tahu. Cuma namanya anak ya Bapak Ibu ya. Sekian dari saya, rasanya saya sudah mengulur waktu Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada aktivitas yang lain. Saling mendoakan Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu doa mana yang Allah kabulkan, doa mana yang Allah kabulkan, mustajabkan. Kita tidak pernah tahu. Saling mendoakan. Kita tidak pernah tahu doa mana yang Allah kabulkan. Siapa tahu saya bukan siapa-siapa, ikhlas mendoakan Bapak Ibu, semoga Allah mempermudah hajat Bapak Ibu, semoga Allah memperlancar hajat niat baik Bapak Ibu, memberikan anak soleh-solehah untuk anak dan cucu duriyahnya, amin ya rabbal alamin. Siapa tahu Allah mengabulkan doa dari siapa saja, dan makanya kita kalau ketemu sampai mendoakan dino-dino ya kalau saja ya, itu ya karena ada itu, kita tidak pernah tahu doa mana yang Allah kabulkan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih untuk kesempatan bisa sharing di sini. Makasih, jazakumullah khairan, kasiran membawa kebaikan. Terima kasih juga untuk ahlul bait. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat. Begitu Bunda, jadi Masya Allah kekuatan doa ya, tapi ya nyambung dengan materinya. Monggo kita tidak akan pernah tahu doa kita yang pas kapan, pas di mana gitu ya, yang benar Allah pas benar-benar mengijabahnya. Tapi insya Allah semoga Masya Allah doakan, Masya Allah kabulkan. Yang jelas mari kita terus berdoa, Insya Allah semoga saya sih sudah merasakan nih Bunda, jadi kayaknya wajah-wajah para tamu-tamunya Allah semua ini tinggal kapan berangkatnya aja nih, Insya Allah nih. Yang sudah berangkat sudah bisa berangkat lagi gitu nih, yang belum suka memudahkan. Pokoknya jangan pernah berhenti berdoa. Buat ini Bunda, 2022 kemarin juga baru berangkat gratis diberangkatkan orang. Baru 4 bulan mulai membuat kebaikan, tiba-tiba ada orang datang terus belum berangkat bisa bulan Syawal gitu. Jadi banyak cara Allah gitu ya, yang kemudian membuat kita itu sampai ke Baitullah. Yang jelas kita harus
nggak boleh putus keyakinan, putus doa tadi nggak boleh gitu ya. Oke, ini mawon kesempatan hari ini, monggo hari ini Masya Allah tadi saya dapat info dari tuan rumah sampai jam 10 menyiapkan sayur dan jelas nanti harus dimasak semua ya. Insya Allah besok satu rumah menunggu sama semuanya sayurnya sama semua. Oke, teman-teman dan mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Semoga istiqomah, semoga nanti juga senantiasa memudahkan semua urusannya, sehat selalu. Jumpa lagi bulan depan dalam keadaan sehat walafiat, bisa bertemu lagi di sini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, sekali lagi terima kasih Ustaz Nawawi, terima kasih Bu Herden juga Pak Aha dan juga semuanya jamaah yang sudah hadir di sini.